Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmatullah. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. NIM saya 106200064. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Z Haryanto SHMH. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa motivasi saudara mengambil jurusan hukum tata negara tersebut? Motivasi saya di sini karena saya ingin mempelajari lebih dalam tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Terlebih lagi karena negara Indonesia ini juga merupakan negara hukum. Namun masyarakatnya masih banyak yang belum paham tentang hukum yang berlaku di Indonesia tersebut. Contohnya masih banyak tentang pelanggaran pengguna sepeda motor yang tidak memakai helm saat menggunakan sepeda motor itu sendiri. Dan mengapa saya mengambilnya di UIN? Karena saya ingin menjadi orang yang paham hukum dan berlandaskan agama Islam. Dan juga saya ingin menjadi mahasiswa penegak hukum yang berlandaskan agama Islam. Baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan dengan memberi contoh tentang pengertian tata hukum yang saudara ketahui. Tata hukum ada 5 jenis, yaitu yang pertama hukum perdata, yang kedua hukum pidana, yang ketiga hukum tata negara, yang keempat hukum administrasi negara, dan yang kelima hukum formal atau hukum acara. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang jenis-jenis tata hukum tersebut, perlu diketahui apa itu tata hukum. Tata hukum dalam bahasa Belanda dikenal juga dengan istilah rechtorde, yang artinya ialah susunan hukum. Sedangkan pengertian tata hukum sendiri adalah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Maksud dari memberikan tempat yang sebenarnya di sini ialah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat diketahui dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa tentang hukum yang terjadi. Baiklah, lanjut ke poin pertama tentang jenis-jenis tata hukum, yaitu yang pertama hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan kebutuhannya atau mengatur kepentingan seseorang. Hukum perdata disebut pula hukum sipil atau hukum privat sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berhubungan dengan negara serta kepentingan umum, contohnya politik dan pemilu, kegiatan pemerintahan sehari-hari, maka hukum perdata mengatur antara hubungan penduduk atau warga negara sehari-hari seperti misalnya perkawinan, perceraian, pewarisan, kematian, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum perdata di Indonesia sendiri bersumber pada hukum perdata yang berlaku di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan pada kitab KUH Paper yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari hukum yang berlaku di Belanda. Yang kedua yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Menurut Profesor Dr. Mulyanto SH, menguraikan dalam istilah hukum pidana bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di sebuah negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk 1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Yang kedua, menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. Lanjut, pada dasarnya hukum pidana ini bagian dari hukum publik. Hukum pidana juga dikenal menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana formal dan hukum pidana material. Yang pertama yaitu hukum pidana material merupakan yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Di Indonesia sendiri, pengaturan hukum pidana material disahkan dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil sudah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum, buka kurung, hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara juga merupakan hukum yang mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu, tetapi lebih daripada negara dalam arti luas. Dengan kata lain, hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Lanjut, nomor 4 yaitu hukum administrasi negara atau hukum tata usaha. Hukum tata usaha atau hukum administrasi negara adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan yang jika dalam arti luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum ini sejatinya mempunyai kemiripan dengan hukum tata negara, di mana kesamaannya terletak pada kebijakan, sedangkan dalam hal perbedaan dengan hukum tata negara lebih mengacu pada fungsi konstitusi yang digunakan oleh negara. Yang kelima yaitu hukum acara atau hukum formal. Hukum acara atau hukum formal adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum material. Dapat dikatakan juga hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain, atau sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila dituntut oleh orang lain. Di Indonesia terdapat dua macam hukum acara, yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang pertama yaitu hukum acara perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan mengenai peraturan-peraturan hukum perdata material. Hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dalam cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Oke, baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 3 yaitu tentang pentingnya mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa menurut saudara. Menurut saya, mempelajari ilmu hukum itu bukan hanya penting bagi mahasiswa, namun juga bagi masyarakat sipil di Indonesia ini. Ada 3 hal yang dapat kita rasakan ketika kita memiliki pengetahuan tentang hukum. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku. Di sini bisa kita lihat masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan karena ketidaktahuannya terhadap peraturan yang berlaku. Contoh sederhananya saja yaitu masih banyaknya pelanggaran yang disebabkan oleh para pengguna sepeda motor. Lain halnya bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum dan mengetahui apa itu hukum, mereka akan cenderung lebih tertib dan taat dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hukum tersebut. Segala sesuatu yang akan mereka lakukan akan mereka pikir terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan norma, apakah belum sesuai dengan norma. Lain halnya dengan mahasiswa yang tidak atau sama sekali mempelajari ilmu hukum, mereka akan lebih cenderung bertindak semaunya sendiri. Yang nomor 2 yaitu meningkatkan kesadaran hukum.
Di Indonesia ini hukum memiliki citra buruk di mata masyarakat, apalagi bagi mereka yang kelas pendidikannya kurang dan tingkat ekonominya rendah. Hukum itu seakan-akan menjadi barang yang mahal bagi mereka karena ada ungkapan yang mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ungkapan ini berarti yaitu masih banyaknya sistem tebang pilih pada sistem penegakan hukum di Indonesia. Apalagi yang terlibat kasus itu dari masyarakat yang kurang dari segi ekonominya, maka dengan cepat akan dijatuhkan dengan hukuman. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Mereka akan memiliki perlindungan dari hukum tersebut. Nah, pentingnya mempelajari hukum bagi mahasiswa ini yaitu mahasiswa lulusan hukum itu diharapkan mampu untuk merubah sistem hukum yang masih tebang pilih tersebut pada mereka lulus nanti. Yang nomor 3 yaitu menghindari penipuan hukum. Contohnya saja ketika terjadi razia yang dilakukan oleh kepolisian. Jika masyarakat yang tidak mengetahui atau mempelajari tentang hukum, mereka akan dibodoh-bodohi oleh oknum penegak hukum tersebut, atau bahkan mereka dengan mudahnya memberikan uang damai kepada oknum polisi tersebut, atau bahkan oknum polisi itu sendiri yang meminta sejumlah uang kepada mereka. Hal ini termasuk ke dalam tindak pidana kalau kita lihat, karena terjadi tindak penyuapan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Apabila kita mempelajari tentang hukum, kita bisa saja melaporkan tindakan hukum tersebut kepada yang berwajib karena adanya pungutan liar dari oknum-oknum penegak hukum. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.